Kalau artis ini sulit ya, menurut saya pribadi artis sulit karena kepentingan kamu banyak ya. Jadi kalau memang benar-benar kamu tampil sebagai artis yang Katolik, tetap pertahankan identitas. Jangan seperti air di daun talas. Ketemu misalnya produser manajer yang lebih ini, kamu merasa mendapat balas jasa dan kamu harus mengikuti keyakinannya. Tidak. Jadi jadilah artis Katolik yang baik, tunjukkan teladan kekatolikan, jadilah teladan untuk semua orang yang bukan artis. Karena sudah menerima sakramen Krisma penguatan, seharusnya bersaksi tentang iman. Ya, posisi Anda sebagai artis justru rupanya dengan penguatan sakramen penguatan itu sendiri, seharusnya itulah corong yang sangat-sangat besar untuk mewartakan Injil lewat hidupmu sendiri sebagai artis yang dilihat, dan tentu saja sebagai artis Anda adalah seorang influencer sejati dari kegiatan-kegiatan Anda sehari-hari saja. Jadi sekali Anda tidak hidup sesuai dengan ajaran yang benar, yaitu akan mempengaruhi orang-orang lain. Jadi yakin terhadap ajaran Katolik, tidak usah terpengaruh dengan relativisme, terutama kalau di kalangan para influencer seperti itu. Ya kadang-kadang apa yang viral di mana kita ke situ, viral di sini kita ke situ, tapi tetap bertahan dan jadilah orang Katolik yang baik. Mungkin kamu bisa tambah sedikit. Ya mungkin pada artis ya mungkin mereka harus memberi kesaksian. Justru kesempatan bagi para artis untuk memberikan kesaksian iman tentang Katolik. Katolik ya. Kalau pertanyaan saya berikut, fenomena yaitu mereka yang pindah dari agama Katolik ke agama lain karena ada kekecewaan, ada sakit hati, dan hal-hal lainnya. Atau merasa anak-anak muda merasa tidak bertumbuh dalam gereja Katolik karena bergaul dan teman-temannya agama lain di sana, mereka seolah-olah merasa lebih bertumbuh di sana, terpengaruh dan seterusnya. Mungkin nasihat untuk. Halo guys, sebelum saya melanjutkan untuk mereaksi videonya, saya perlu menyampaikan beberapa hal yang menurut saya ini penting untuk saya sampaikan. Saya menyadari, saya memahami bahwa konten saya ini bukan hanya ditonton oleh umat Katolik atau oleh pengikut Kristus, tetapi juga ditonton oleh saudara-saudari kita yang beragama lain, khususnya saudara-saudari kita umat Muslim ya, atau teman-teman yang beragama Islam ya. Karena ada video dengan tema serupa ya, tentang artis atau public figure mualaf di video-video saya sebelumnya yang saya reaksi, terutama video tanggapan dari Romo Koko ya. Itu saya baca komentar-komentar ramai sekali dari saudara-saudari teman-teman Muslim yang memberikan komentar di situ ya. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang mau menanggapi, memberikan komentarnya ya. Namun saya perlu menyampaikan hal ini kepada teman-teman, khususnya teman-teman dari agama yang lain ya, bahwa video saya ini bukan mau menyinggung ya, bukan mau menyinggung agama manapun, bukan juga untuk berupaya memecah belah ataupun mengadu domba. Tidaklah seperti itu teman-teman ya. Lagi pula teman-teman bisa melihat sendiri video-video saya sebelumnya ya. Saya itu membahas kalau yang berkaitan dengan agama guys ya. Itu contohnya misalnya berburu takjil ya, atau kebersamaan atau keberagaman ya antara umat beragama, bagaimana mereka bersilaturahmi ya, kebersamaan mereka. Nah itu yang saya soroti ya, karena konsep keseluruhan dari video-video saya ini temanya tentang bagaimana persatuan kebangsaan, kebinekaan ya, kita sebagai bangsa Indonesia yang senantiasa merajut persatuan. Nah, dalam persoalan seperti ini atau dalam fenomena artis atau mualaf yang kemudian mereka berpindah ke kepercayaan yang lain, itu kan menjadi pembahasan yang viral karena memang ini kan ada sensasinya di sini sehingga media terus memberitakan ya. Dan saya sebagai orang Katolik, saya merasa terpanggil guys ya. Saya merasa ikut bertanggung jawab secara iman saya untuk menyampaikan atau mereaksi video-video yang menurut saya ini dapat menyelamatkan umat Katolik atau pengikut Kristus agar tidak mudah untuk tersesat, atau sebelum mereka memutuskan untuk memilih jalan yang lain ya, dengan adanya video-video yang saya reaksi ini mereka dapat mengubah atau memikirkan kembali, mengevaluasi kembali keputusan atau niat mereka tersebut ya. Jadi guys, ini lebih kepada pertanggungjawaban iman saya sebagai orang Katolik.
Dan saya tidak menyinggung agama manapun, ya, tidak bermaksud untuk mau menyudutkan agama manapun, karena fokus saya bukan kepada umat Muslim, ya, bukan kepada umat Islam atau umat beragama manapun, ya, tetapi fokus saya kepada, ya, pengikut Kristus atau umat Katolik yang tergoncang hatinya, yang terombang-ambing di badai lautan, ya, agar mereka tetap tenang dalam sebuah perahu atau kapal yang dinakodai oleh Yesus, ya. Jadi kalau teman-teman dari umat Muslim, ya, atau umat beragama manapun yang ingin terus menyaksikan atau menonton video saya tidak melarang, saya juga tidak membatasi, ya. Namun kita perlu menyikapi secara bijak, ya, karena konten ini bukan untuk menyinggung agama tertentu. Ini lebih kepada saudara-saudari kita umat Katolik, pengikut Kristus yang hatinya mulai terombang-ambing. Dengan adanya video seperti ini, mereka bisa terselamatkan, ya. Oke guys, kita lanjut, kita dengarkan. Ini ada video menarik, ya, dari Romo Alphonse Kolo dan Romo Patrice Allegro. Agama, ya. Kalau kita melihat Romo dalam kehidupan beragama, banyak juga orang Katolik yang meninggalkan agama Katolik terus pindah menjadi Kristen maupun pindah menjadi Muslim. Dan juga banyak yang dari agama lain pindah Katolik, itu banyak. Setiap tahun dalam pembaptisan itu sudah selalu begitu, paroki-paroki begitu banyak orang yang menjadi Katolik. Tapi yang kita mau sorot di sini adalah bagaimana orang Katolik yang pindah. Dan kalau kita lihat tokoh-tokoh yang terkenal atau mereka yang dikenal oleh masyarakat, yaitu misalnya Deddy Corbuzier yang sudah kalau tidak salah baru 2 tahun pindah, kemudian yang terakhir Richard Lee. Mereka adalah orang Katolik yang kemudian pindah menjadi Muslim. Dan pertanyaan saya, kenapa mereka bisa pindah? Apakah mereka tidak menemukan kebenaran dalam gereja Katolik atau ada sesuatu hal, dan apakah mereka yakin akan kebenaran dalam agama baru mereka anut? Bagaimana Romo? Ya, baik, memang ada banyak kasus konversi perpindahan agama, tapi dari perspektif saya sebagai orang Katolik, saya melihat bahwa memang banyak yang sebenarnya berpindah karena ketidakpahamannya sendiri terhadap ajaran-ajaran Katolik. Tidak cukup paham, lalu dia berpikir mungkin ada hal lain untuk mendekati ajaran iman itu, ya dia mencoba yang di luar dan merasa cocok di situ. Ya, pertama-tama memang unsur subjektif itu berperan. Tetapi seperti pertanyaan Romo tadi, apakah memang dia benar mengetahui kebenaran, dia konversi karena dia mengetahui kebenaran yang di luar, atau karena memang dia tidak paham apa yang sudah ditinggalkannya. Jadi ini penting. Kebanyakan kasus yang terjadi adalah orang tidak memahami secara betul, secara tepat apa yang diajarkan oleh gereja, dan karena itu dia meninggalkannya dan mungkin mendasarkan pengamatannya pada orang-orang di dalam gereja Katolik, mungkin kekecewaan, mungkin peristiwa persoalan-persoalan apa yang tidak terselesaikan dan tidak menyangkut ajaran itu sendiri, ya. Karena kekecewaan itu mungkin dia berkeputusan untuk meninggalkan gereja, konvert misalnya ke Islam, Protestan, dan seterusnya. Nah, dalam kasus-kasus besar seperti ada banyak pertanyaan diajukan kepada saya, kenapa banyak artis itu, artis yang umumnya yang Katolik itu, kenapa mereka mudah sekali berpindah ke komunitas yang menurut mereka, menurut petanya ini, komunitas yang mayoritas. Jadi dari versi si penanya, dia beralih dari komunitas yang kecil kepada komunitas yang besar. Nah, saya biasa sering menjawab bahwa itu karena pertama memang asumsinya adalah relatif, dan dia mau menggunakan agama dan dukungan komunitas itu untuk mengangkat apapun yang menjadi sebagai seorang artis atau apalah orang, ya, untuk kepentingan diri. Dalam hal ini menurut saya pribadi kadang-kadang dia membutuhkan dukungan mayoritas yang besar, dan di Indonesia kita tahu kalau posisi berada dalam mayoritas bukan apa, tapi banyak hal sebenarnya dimudahkan, ya, karena posisi mayoritas semua orang akan kenal kita seperti itu. Konflik mayoritas minoritas bukan, tapi ya, sedikit saja. Misalnya kalau kita bandingkan dengan dukungan untuk apa, panggung dan seterusnya, ya kan kelompok kecil bagaimanapun juga tetap tidak begitu memberikan kontribusi. Nah, jadi pertama-tama soal relativisme, yang kedua ketidakpahaman itu sendiri, dan yang ketiga sebenarnya banyak alasan subjektif itu yang menjadi tugas bagi kita untuk memeriksa sekali lagi. Ada satu hal Romo yang lagi viral itu, yaitu Richard Lee ini bertemu dengan pendeta Judas Lumendong
Kemudian dalam cuplikan video itu Richard Lee ini sungguh yakin iman akan Kristus. Tapi kok belum dalam waktu yang tidak lama, kok langsung pindah ke Islam. Banyak yang tanya saya tidak terlalu perhatikan ya Richard Lee. Memang orang seperti itu. Yang pertama, saya latar belakang Richard Lee saya tidak tahu, dan ya berita yang beredar bahwa dia konversi agama secepat itu. Jadi menurut saya dia memang sedang membuat semacam tindakan sensasional lah. Begitu menggebu-gebu di hadapan wawancara pendeta, kemudian dengan begitu kontroversialnya juga mengadakan konversi agama. Jadi saya pikir mungkin ada banyak alasan subjektif di situ untuk berpindah agama. Atau menurut Rom bagaimana? Yang Richard Lee berpikir ada alasan subjektif. Ya, banyak alasan subjektif. Jadi tidak ada hubungan dengan kebenaran agama-agama yang dia lewati di situ. Tidak ada sama sekali. Ya. Nah, Richard Lee. Ada beberapa artis yang dekat dengan para ustadz. Oh ya. Kemudian itu juga secara tidak langsung itu dalam obrolan-obrolan itu kalau tidak kuat itu bisa terpengaruh kalau iman Katoliknya tidak kuat. Ya, misalnya kalau sekarang saya lihat yang lagi viral yaitu si Fior misalnya yang baru menikah itu. Mereka Katolik kan? Misalnya Katolik. Terus. Kemudian ini lebih bergaul dengan para ustadz ini. Misalnya mudah-mudahan mereka kuat dalam iman. Bagaimana? Maksudnya iya kita bergaul sih boleh-boleh saja. Hanya begini, ada pepatah yang mengatakan seperti ini. Dengan tunjukkan kepada saya teman-temanmu dan saya akan mengatakan siapa Anda. Jadi kalau misalnya sebagai seorang Katolik dan tidak pernah menjalin relasi kedekatan dengan sesama orang Katolik sendiri, sebenarnya kamu sudah pimpinan agama Katolik, pimpinan agama itu maksudnya sebagai persahabatan. Oke, tapi kalau sering ke sana, memang ditakuti kamu akan terpengaruh banyak ke situ. Dan ya kalau kamu tidak paham benar ajaran Katolik itu berbahaya. Apalagi dengan prinsip bahwa ternyata semua agama saya, kita semua orang bisa jadi baik. Akhirnya dengan persahabatan yang itu, dan ingat kalau persahabatan adalah timbal balik, menganggap ada jasa-jasa, akhirnya kita mau balas jasa, sudahlah, mungkin lebih tepatnya kalau saya ikut kamu. Banyak sebenarnya orang bisa konversi atau meninggalkan iman Kristen hanya karena itu, sekedar karena kedekatan tanpa paham ajaran gereja dan prinsip seperti balas jasa. Sudah kita sering bersahabat, jadi bagaimana kalau saya ikut ke situ sih? Jadi sekali lagi untuk mungkin kita umat banyak juga bergaul dengan umat Katolik sendiri, terutama ada banyak pastor dan suster yang siap untuk menjadi sahabat-sahabat kita, terutama kalian yang mungkin berada mau mencari tergonta banyak hal-hal. Ada banyak teman sahabat-sahabat Katolik yang siap mendengarkan kamu, terutama untuk orang-orang muda ya, karena mungkin kalau kita terlalu cari informasi yang berseliweran lalu kemudian mendekat ke orang yang salah, akhirnya kita akan dibawa ke arah yang salah. Itu menurut saya. Ada nasihat dari Monsinyur Pidiarto. Dia menceritakan pengalaman dulu ada orang yang mau pindah, dia betul yakin mau pindah. Terus oleh mamanya diantar ke Monsinyur Pidiarto, kemudian Monsinyur Pidiarto mendengarkan dia, kemudian setelah itu dia memahami pergulatannya dan akhirnya tidak jadi pindah. Nasihat dari Monsinyur Pidiarto adalah bahwa umat Katolik sebelum Anda memutuskan untuk pindah, sebaiknya kamu bertanya kepada pimpinan agama Katolik, orang Katolik yang tahu tentang iman, dan ketika sudah dijelaskan dan kamu tetap yakin untuk pindah dengan kebenaran agama yang baru, silahkan. Tapi jangan pindah karena ketidaktahuan. Itu nasihat dari Monsinyur Pidiarto. Baik, ini penting sekali. Saya menegaskan kembali itu, jangan sekali-sekali keluar meninggalkan agama Katolik hanya karena belum tahu. Artinya belum tahu sebenarnya, belum memiliki pemahaman yang tepat tentang apa yang diajarkan oleh gereja. Kita tidak perlu paham semuanya, tapi paling kurang jangan meninggalkannya karena salah paham. Seperti tadi yang dijelaskan berdasarkan pengalaman Bapak Uskup tadi. Silahkan kalau sedikit meragukan dan merasa mau pindah, merasa ternyata ada sesuatu yang lebih masuk akal, lebih benar, lebih ikut sesuai dengan common sense. Coba tanyakan kepada romo-romo atau pengajar-pengajar, para katekis-katekis kita, atau bahkan orang tua kamu sendiri, terutama yang masih muda ya. Karena dari situ kamu bisa mendapat pemahaman yang tepat sesuai dengan gereja dan tradisi kita itu seperti ini. Nah dari situ
seperti tadi, sekali lagi jangan dulu meninggalkan gereja sebelum benar-benar tahu apa yang mau kamu tinggalkan itu. Ya, seperti itu. Jadi seperti kamu misa Ekaristi, ya, Trinitas itu apa, Bunda Maria posisinya seperti apa. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan kalau belum tahu ya, ajaran yang sebenarnya seperti apa. Mungkin nasihat untuk beberapa artis Katolik. Kalau artis ini sulit ya. Menurut saya pribadi artis sulit karena kepentingan kamu banyak. Ya. Jadi kalau memang benar-benar kamu tampil sebagai artis yang Katolik, tetap pertahankan identitas. Jangan seperti air di daun talas. Ketemu misalnya produser manajer yang lebih ini, kamu merasa mendapat balas jasa dan kamu harus mengikuti keyakinannya. Tidak. Jadi jadilah artis Katolik yang baik, tunjukkan teladan kekatolikan, jadilah teladan untuk semua orang yang bukan artis. Karena sudah menerima sakramen Krisma penguatan, seharusnya bersaksi tentang iman. Ya, posisi Anda sebagai artis justru rupanya dengan penguatan sakramen penguatan itu sendiri, seharusnya itulah corong yang sangat-sangat besar untuk mewartakan Injil lewat hidupmu sendiri sebagai artis yang dilihat. Dan tentu saja sebagai artis Anda adalah seorang influencer sejati dari kegiatan-kegiatan Anda sehari-hari saja. Jadi sekali Anda tidak hidup sesuai dengan ajaran yang benar, yaitu akan mempengaruhi orang-orang lain. Jadi yakin terhadap ajaran Katolik, tidak usah terpengaruh dengan relativisme, terutama kalau di kalangan para influencer seperti itu. Ya kadang-kadang apa yang viral di mana kita ke situ, viral di sini kita ke situ, tapi tetap bertahan dan jadilah orang Katolik yang baik. Mungkin kamu bisa tambah sedikit. Ya mungkin pada artis ya mungkin mereka harus memberi kesaksian. Justru kesempatan bagi para artis untuk memberikan kesaksian iman tentang Katolik. Katolik ya. Kalau pertanyaan saya berikut, fenomena yaitu mereka yang pindah dari agama Katolik ke agama lain karena ada kekecewaan, ada sakit hati, dan hal-hal lainnya. Atau merasa anak-anak muda merasa tidak bertumbuh dalam gereja Katolik karena bergaul dan teman-temannya agama lain di sana, mereka seolah-olah merasa lebih bertumbuh di sana, terpengaruh dan seterusnya. Mungkin nasihat untuk iya, baik. Kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan begitu saja anak-anak muda kita ya, karena mereka juga mencari seperti apa, menemukan sebenarnya. Misalnya mereka terlahir dari keluarga Katolik, mereka juga punya hak untuk mengetahui seperti apa iman Katolik. Nah dalam pencarian ini mereka punya banyak masukan, dan kalau mereka tidak didampingi, mereka akan mencoba menemukan sendiri banyak, bukan saja dalam soal ajaran, tetapi juga dalam soal kesaksian hidup. Misalnya mereka menemukan ada pastor yang hidupnya tidak begitu layak menurut mereka, atau biarawan-biarawati yang menurut mereka seharusnya begini tapi kok begini. Jadi mereka bertanya-tanya, dan pertanyaan itu sama sekali tidak mendapatkan jawaban karena orang tua juga tidak peduli, para katekis juga tidak peduli, misalnya imam-imam juga tidak peduli. Tetapi ya kita tidak bisa menyalahkan satu pihak saja, misalnya menyalahkan orang-orang muda saja atau menyalahkan kesibukan para petugas pastoral. Tapi saya pikir kita harus bekerja sama menyadarkan orang-orang muda tentang iman yang mereka terima. Nah, orang-orang muda kita ini biasanya dalam persiapan sakramen Krisma atau beberapa tahun sesudah sakramen Krisma, itu penting ditegaskan untuk terus menghayati iman mereka, meskipun pasti ada berbagai banyak persoalan, dan perlu ditegaskan bahwa sekalipun Anda meninggalkan iman Katolik, persoalan tidak selesai dengan meninggalkan iman Katolik. Persoalan yang sama, kalau masalah-masalah pribadi seperti emosional, melari kemana-mana. Jadi itu nanti akan membuat Anda seperti terapung-apung tidak jelas. Itu artinya mencari lalu berharap sesuatu yang baik bisa terjadi begitu saja, dan itu tidak mungkin. Mendengarkan orang-orang tua kita, orang tua di sini termasuk orang tua, para katekis, para guru, biarawan-biarawati kita, para imam, tentu saja. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Romo Patus. Terima kasih. Jika teman-teman artis tampil mewartakan kebenaran iman Kristiani Katolik dan boleh memberikan kesaksian kepada anak-anak muda,
Semoga kalian bertumbuh dalam iman, dalam gereja Katolik, dan tetap setia, karena Katolikku keren. Keren. Oke guys, semoga teman-teman bisa mendapatkan insight baru ya dari obrolan Romo Patris dan juga Romo Alphonse ya. Semoga ini membentuk suatu kesadaran bagi kita semua, khususnya umat Katolik, agar terus memperdalam iman kekatolikan kita ya. Nah, tadi menarik ya pembahasan dari Romo Alphonse dan Romo Patris. Terkadang ada pengalaman yang dikecewakan ya, atau hal-hal yang mungkin dia merasa dalam iman Katolik atau dalam lingkungan gereja dia kurang bertumbuh di situ, ada pengalaman pahit di situ. Hal seperti itu dapat dengan cepat ya mempengaruhi keimanannya untuk berpindah haluan ke agama yang lain ya. Nah guys, saya mungkin punya beberapa hal yang harus saya sampaikan. Mungkin ini bertentangan ya, bertentangan dengan penyampaian dari romo-romo ini. Namun jika ada yang mau mengkoreksi pernyataan saya ini, ya dengan senang hati saya pasti akan mau mendengarkan ya. Kalau menurut saya ya, jika orang tersebut di dalam lingkungan gereja dia merasa tersakiti atau kurang begitu dihargai, kurang diterima, dia punya pengalaman pahit, lalu kemudian dia tidak bertumbuh di situ, dan kemudian ketika dia memutuskan untuk berpindah keyakinan, lalu di lingkungan yang baru tersebut ya, di agamanya yang baru tersebut, dia kemudian bertumbuh di situ ya, dia mendapatkan ketenangan di situ, mendapatkan kedamaian di situ ya, bahkan dia bisa menjadi pribadi yang membawa berkat ya bagi banyak orang yang dulunya di agama sebelumnya dia kurang begitu bersinar, tetapi setelah dia pindah dia kemudian bersinar di situ ya. Dia lebih banyak menolong orang lain, membantu orang yang kesusahan ya, menolong orang yang mengalami tindakan ketidakadilan, yang tertindas, miskin papa, yatim piatu dan sebagainya. Menurut saya ya, seharusnya ini tidak menjadi persoalan. Bukankah itu justru malah lebih bagus lagi ya? Bukankah Tuhan Yesus pun mengajarkan ya bahwa kita beriman sekaligus juga dengan perbuatan kita ya. Iman tanpa perbuatan itu mati ya. Jadi kalau toh dia punya kepercayaan yang baru, agama yang baru, kemudian dia bertumbuh di situ, dia banyak melakukan hal baik di situ ya, banyak berkat, dia membawa berkat bagi banyak orang ya, dia menjadi garam bagi dunia. Orang seperti ini justru harus diapresiasi luar biasa ya, dia bisa bertumbuh di lingkungan barunya. Artinya bahwa pandangan saya di sini kembali lagi bahwa hak untuk memeluk suatu keyakinan atau agama itu merupakan hak individu, hak masing-masing, yang kalau toh dia mendapatkan kedamaian, ketenangan, kenyamanan di situ ya, harusnya ini tidak menjadi suatu penghalang dan justru malah baik adanya ya. Itu pandangan saya guys ya. Jadi mungkin ini bertentangan ya dengan teman-teman dari agama Katolik ya, tapi saya rasa gereja Katolik pun terbuka ya dengan berbagai perbedaan-perbedaan pemikiran seperti ini, dan justru dengan perbedaan pemikiran seperti ini ya harus kita luruskan untuk semakin memperkaya iman kita ya. Jangan ketika saya menyampaikan hal yang berbeda seperti ini lantas kemudian oleh saudara-saudara dari Katolik anggap saya ini ini sudah jauh dari Yesus, ini sudah melenceng dan sebagainya. Saya tidak terlalu suka dengan pemikiran-pemikiran yang terlalu feodal seperti itu. Saya open minded ya, saya ingin pemikiran-pemikiran yang terbuka. Namun kita kembali lagi kepada penyampaian dari Romo Koko yang videonya saya reaksi beberapa waktu kemarin guys ya. Itu Romo Koko menyampaikan seperti ini ya. Kalau ingin mencari ketenangan, ingin mencari kedamaian, ingin mencari kenyamanan, itu bukan tujuan dari kita memeluk kepercayaan Katolik ya. Bukan menjadi cita-cita kita menjadi umat Katolik ya. Bukan itu ya. Karena kalau mimpi, harapan, angan-angan kita bahwa kita masuk Katolik ini untuk menemukan kenyamanan ya, kebahagiaan, keistimewaan, maka hal-hal seperti itu kalau tidak didapatkan pasti akan menimbulkan kekecewaan. Justru dalam iman Katolik kita dituntut untuk terus berjuang ya, berjuang terus-menerus dari hari ke hari ya. Perjuangan hidup seperti layaknya perjalanan salib Yesus ya. Yesus yang disalib, dia menempuh perjalanan sampai dia disalibkan itu kan melewati berbagai tantangan, rintangan, dan dia harus menderita ya, mengalami penderitaan. Dan itulah kita sebagai umat Katolik, bahwa kehidupan kita ya itu tadi diibaratkan atau disimbolkan seperti salib Yesus. Maka kita harus terus berjuang ya dalam keseharian kita ya, dalam kehidupan kita. Kita menjadi manusia yang terus berjuang ya, berjuang dalam penderitaan, berjuang dalam segala hal ya, untuk selalu menebarkan kebaikan, selalu membawa cinta dan kasih, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia, menjadi orang-orang yang mampu memberikan harapan di saat situasi sedang mengalami down atau putus asa di situ. Selalu menjadi orang-orang yang membawa kesejukan di saat situasi lagi memanas ya. Selalu menjadi pribadi-pribadi yang membawa kedamaian ketika di situ terjadi kekacauan ya. Dan banyak hal guys ya yang kita dituntut untuk terus berjuang dan bertumbuh dalam iman Katolik. Oke guys, mohon maaf apabila penyampaian saya ini masih keliru atau kurang tepat, karena ya isi kepala kita berbeda-beda, pasti pendapat juga berbeda-beda ya. Saya sangat menghargai perbedaan pendapat. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.